Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Aida Rahman dari Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Banjarmasin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu atau pernah dengar apa sih itu sebenarnya sistem muskuloskeletal. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bahas pada video kali ini. Jadi, sistem muskuloskeletal itu terdiri dari dua kata, yaitu muskulo dan skeletal. Nah, muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, sedangkan skeletal atau osteo adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot untuk membentuk posisi dan sikap tubuh. Jadi, sistem muskuloskeletal ini terdiri dari dua organ, yaitu organ muskulo dan organ skeletal, yang berarti tulang dan otot. Nah, jadi mereka berdua ini membentuk satu kesatuan untuk membuat satu sistem bisa bekerja, atau yang biasa kita kenal sebagai sistem lokomotor atau sistem gerak. Nah, teman-teman, sebenarnya ada alasan mengapa sistem muskulo dan sistem skeletal ini dijadikan satu. Karena organ otot dan organ tulang sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri ketika mereka bekerja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem muskuloskeletal ini mempunyai dua sistem, yaitu sistem muskulo dan sistem skeletal. Nah, masing-masing dari sistem ini pun mempunyai organnya sendiri-sendiri. Sistem muskulo mempunyai organ otot, ligamen, tendon, bursai, dan fascia, sedangkan sistem skeletal mempunyai organ yaitu tulang dan sendi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita simak. Mari kita masuk ke organ yang pertama dari sistem muskulo. Jadi, organ yang pertama ini namanya adalah organ muskulo atau muskle, atau yang biasa kita kenal sebagai otot. Jadi, otot adalah kumpulan sel otot yang membentuk jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan dan juga berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Nah, jadi otot merupakan salah satu alat gerak yang aktif. Nah, jadi otot sendiri itu terdiri dari 3 tipe jaringan otot. Yang pertama ada otot polos, dan yang kedua ada otot jantung, yang ketiga ada otot lurik. Mungkin gambarnya bisa dilihat di samping. Nah, jadi yang pertama ada otot polos. Otot polos ditemukan di dinding organ internal seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, dan rahim. Otot polos dikendalikan oleh alam bawah sadar otak, sehingga kerjanya tidak dapat kita kontrol langsung dengan pikiran yang sadar. Yang kedua, ada otot jantung. Seperti namanya, otot ini hanya ditemukan di jantung. Otot jantung bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung juga tidak dapat dikendalikan secara sadar. Jadi, ini juga disebut dengan otot tak sadar. Yang ketiga adalah otot rangka. Otot rangka adalah satu-satunya jaringan otot sukarela dalam tubuh manusia karena bisa dikendalikan secara sadar. Setiap gerakan fisik yang dilakukan seseorang secara sadar seperti berbicara, berjalan, atau menulis membutuhkan kerja otot rangka. Nah, biasanya otot rangka ini kita kenal sebagai otot lurik. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Nah,
Nah, jadi otot memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, otot adalah alat gerak yang aktif. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, melakukan gerak tubuh. Yang keempat, membantu dalam peredaran darah manusia. Yang kelima, dalam pernapasan. Yang keenam, proses pencernaan. Yang ketujuh, persalinan. Yang kedelapan, keseimbangan. Dan yang terakhir, mengatur postur tubuh. Baiklah, kita lanjut ke organ yang kedua dari sistem muskolo, yaitu tendon. Tendon juga disebut sinew atau urat, yaitu jaringan ikat fibrosa yang berserat tebal dan berwarna putih, terang, dan mengandung kolagen. Jaringan tendon tersebar di seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Tendon adalah jaringan yang keras tetapi fleksibel, yang menghubungkan otot rangka dengan tulang jaringan bersama ligamen dan cukup kuat untuk menahan tegangan. Selain itu, jaringan ini merupakan jaringan yang paling sering mengalami cedera. Jadi, tendon ini memiliki beberapa fungsi, antaranya yang pertama sebagai penghubung otot dengan tulang atau organ tertentu. Yang kedua, penggerak tulang dan organ tertentu. Yang ketiga, menstabilkan tulang atau organ tertentu. Dan yang terakhir, menahan tekanan pada otot. Organ yang ketiga ada ligamen. Ligamen merupakan jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut yang memiliki peran di dalam menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Tanpa adanya ligamen, antara tulang yang satu dengan tulang yang lain tidak akan menyatu, serta juga tidak dapat atau bisa melakukan pergerakan di saat otot berkontraksi. Meskipun bisa, tetapi gerakan yang ditimbulkan itu tidak akan sempurna. Jadi, ligamen ini memiliki beberapa jenis, diantaranya ligamen artikular. Yang kedua, ada ligamen remnant vital. Yang ketiga, ada ligamen peritoneal. Dan yang terakhir, ada ligamen aksesorium. Mungkin penjelasan tentang jenis-jenis ligamen itu bisa dilihat di samping. Nah, jadi beberapa fungsi ligamen diantaranya adalah yang pertama, menentukan tentang gerakan. Yang kedua, perlindungan tulang dan sendi. Dan yang terakhir adalah proprioseptif. Jadi proprioseptif ini adalah fungsi lain dari ligamen untuk mempertahankan postur seseorang dengan sistem proprioseptif. Organ yang keempat dari sistem muskuler adalah bersai. Jadi bersai ini adalah kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Kemudian organ yang terakhir dari sistem muskuler adalah fascia. Fascia adalah jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fascia adalah penghubung 650 otot di dalam tubuh yang menyelimuti seluruh komponen badan, bukan hanya otot, tapi juga organ, tendon, ligamen, juga sel otot. Nah, jadi untuk lebih mudah membayangkan seperti apa sih sebenarnya bentuk fascia ini, jadi untuk lebih mudahnya bila kita membayangkan jaring laba-laba yang saling berhubungan dan terkait. Mungkin seperti itulah kurang lebih gambarannya dari bentuk fascia ini. Karena bila kita membayangkan si 650 otot itu bergerak sendiri-sendiri, kemungkinan besar kita akan bergerak seperti robot patah-patah, tidak luas seperti umumnya. Jadi, fascia ini sendiri berfungsi sebagai pemersatu dalam badan yang membuat otot yang terpisah menjadi satu kesatuan utuh, juga membuat kita bergerak bebas. Baiklah, kita lanjut ke sistem yang kedua, yaitu sistem skeletal atau sistem rangka. Sistem rangka ini tersusun atas tulang-tulang yang mana tubuh manusia ini terdiri dari 206 tulang yang menyusun rangkanya. Kerangka manusia sendiri terdiri dari beberapa jenis tulang dan tulang rawan. Tulang adalah jaringan ikat yang bersifat kaku dan membentuk bagian terbesar kerangka.
serta merupakan jaringan penunjang tubuh yang utama. Sedangkan tulang rawan atau cartilago adalah sejenis jaringan ikat yang bersifat lentur dan membentuk bagian rangka tertentu seperti cartilago costalis. Perbandingan antara jumlah tulang dan tulang rawan dalam kerangka berubah seiring bertambahnya usia. Makin muda usia, maka makin besar bagian tubuh kerangka yang merupakan tulang rawan. Nah, sistem skeletal ini memiliki beberapa organ, di antaranya ada tulang dan sendi. Baiklah, mari kita masuk ke organ yang pertama, yaitu tulang. Skeletal atau skeleton atau yang biasa kita kenal sebagai tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Bagian tubuh terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau cartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Nah, tulang rawan sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan elastin, yang ketiga fibrocartilago, dan yang terakhir tulang keras dari tulang rawan. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu aksial skeletal dan apendikular skeletal atau rangka pendukung gerak. Nah, fungsi tulang diantaranya adalah yang pertama sebagai penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya legamen-legamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat dan lipid. Yang ketiga, sebagai produksi dari sel darah atau red marrow. Yang keempat, melindungi organ dan jaringan lunak. Yang kelima, mendukung tubuh secara struktural untuk aksi mekanis jaringan lunak. Dan yang terakhir adalah sebagai alat gerak pasif. Nah, organ kedua dari sistem skeletal ini adalah sendi. Jadi, hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi, maka akan membantu mempermudah gerakan. Jadi, sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Sendi biasanya juga diartikan sebagai anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Nah, jadi sendi ini memiliki beberapa jenis. Berdasarkan sifat gerakannya, ada 3 macam jenis sendi, yaitu yang pertama, sendi mati atau synartosis, yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Nah, mungkin untuk penjelasannya bisa dibaca di samping. Kemudian, jenis sendi berdasarkan arah gerakannya. Ada 3 macam sendi, yaitu yang pertama, sendi geser. Contoh dari sendi ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Yang kedua, ada sendi engsel, merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Contohnya, sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Yang ketiga, ada sendi gulung. Sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerak rotasi pada poros, tetapi gerakannya terbatas. Selanjutnya adalah sendi putar atau pivot, merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Contohnya adalah sendi antara tulang tengkorak dan atlas. Kemudian ada sendi peluru yang merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkok. Contohnya, sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan gelang bahu. Dan yang terakhir adalah sendi pelana. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan depan atau membuat gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi di tulang pangkal ibu jari. Fungsi sendi adalah membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Tanpa adanya sendi, tulang mustahil bisa digerakkan. Memberi struktur serta membantu otot untuk menggerakkan tulang. Nah,
Nah, mungkin itu saja organ-organ yang terdapat di dalam sistem muskuloskeletal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fungsi dan peran sistem muskuloskeletal bagi tubuh kita. Sistem muskuloskeletal memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama sebagai lokomotor, yang kedua memberikan bentuk tubuh, yang ketiga sebagai penyangga berat badan, yang keempat sebagai tempat penyimpanan mineral, kalsium, dan fosfor, yang kelima melindungi organ penting, yang keenam sebagai alat gerak pasif, dan yang terakhir berfungsi untuk memproduksi sel darah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan-kelainan yang mungkin terjadi pada sistem muskuloskeletal. Nah, sebenarnya kelainan ini banyak banget, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kali ini saya akan membahas 2 kelainan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada rheumatoid arthritis atau yang biasa kita kenal dengan rematik. Yang kedua adalah gangguan muskuloskeletal. Jadi yang pertama ada rematik. Penyakit rematik ini bisa menyerang tulang dan persendian. Kebanyakan terjadi pada wanita yang berumur 30 sampai 50 tahun. Rematik atau yang dalam bahasa medis biasa disebut dengan rheumatoid arthritis adalah penyakit yang menyebabkan radang dan kemudian mengakibatkan rasa nyeri, kaku, dan bengkak pada sendi. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan autoimun. Rematik adalah kondisi yang mempengaruhi lapisan sendi Anda sehingga menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan. Kondisi ini dapat menyebabkan erosi tulang dan sendi. Nah, bagian tubuh yang paling sering terkena yaitu tangan, pergelangan tangan, kaki, dan lutut. Sementara bagian tubuh yang jarang sekali terkena seperti paru-paru, mata, jantung, pembuluh darah, kulit, dan saraf. Nah, terus teman-teman pasti bertanya-tanya nih, gimana sih kita bisa tahu kalau yang kita alami itu adalah rematik? Nah, jadi rematik ini memiliki beberapa gejala. Di antaranya, gejala yang paling khas dari rematik adalah nyeri sendi dan kekakuan sendi yang biasanya memburuk di pagi hari setelah bangun tidur atau duduk terlalu lama. Nah, sendi yang terkena ini biasanya dapat memerah, bengkak, dan terasa hangat ketika disentuh. Biasanya pada rematik tahap awal cenderung akan mempengaruhi sendi kecil Anda terlebih dahulu, terutama sendi yang menempelkan jari-jari ke tangan dan kaki Anda. Nah, seiring perkembangannya penyakitnya, gejala sering menyebar ke pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki, siku, pinggul, dan bahu. Nah, dalam kebanyakan kasus, gejala terjadi pada persendian yang sama di kedua sisi tubuh kita. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan penyakit rematik ini? Jadi, rematik adalah penyakit autoimun, artinya penyakit ini disebabkan oleh sistem imun yang menyerang jaringan tubuh yang sehat. Nah, jadi sistem imun yang keliru ini menyerang jaringan sehat di sekitar sendi yang menyebabkan lapisan tipis sel alias sinovium menutupi persendian, yang akhirnya menyebabkan sendi kita itu meradang dan bengkak. Selain itu, sinovium juga melepaskan bahan kimia yang akan merusak tulang rawan dan tulang dalam sendi kita. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan tanpa pengobatan yang tepat, sinovium dapat menyebabkan sendi kehilangan bentuk dan pada akhirnya menghancurkan sendi secara sepenuhnya. Meski gangguan autoimun dipercaya sebagai penyebab utama rematik, namun sampai saat ini para peneliti belum mengetahui faktor apa saja yang dapat memicu gangguan tersebut. Nah, jadi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang bisa terkena rematik. Di antaranya adalah yang pertama, jenis kelamin. Jadi di sini perempuan itu lebih berisiko 2 sampai 3 kali lebih tinggi dibanding laki-laki. Nah, faktor yang kedua adalah usia. Sebenarnya rematik ini bisa menyerang siapapun pada usia berapapun, tapi biasanya rematik ini lebih sering terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun. Nah, jadi faktor yang terakhir adalah riwayat keluarga. Jadi misalnya di dalam keluarga kita itu ada orang tua
saudara kandung, paman, bibi, atau kakek dan nenek yang menderita rematik, maka kita punya risiko tinggi terkena rematik. Biasanya ada beberapa cara diagnosis yang dilakukan oleh dokter untuk menentukan apakah penyakit itu termasuk rematik atau bukan. Di antaranya, yang pertama, mencari pembengkakan dan kemerahan. Yang kedua, memeriksa fungsi sendi dan rentang gerak untuk memeriksa kehangatan dan kelembutan. Dan yang terakhir adalah menguji refleks dan kekuatan otot kita. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan sendi dan pemeriksaan X-ray. Beberapa pemeriksaan lain yang mungkin akan dilakukan dokter adalah tes laju endap darah atau LED yang mengukur peradangan, tes darah lengkap, dan tes faktor rheumatoid atau RF. Nah, jadi cara terbaik untuk mengobati rematik adalah dengan menggunakan obat-obatan, terapi, olahraga, serta edukasi guna menghindari aktivitas fisik yang dapat memicu nyeri sendi. Lanjut, kita masuk ke gangguan yang kedua. Jadi penyakit yang kedua ini adalah gangguan muskuloskeletal. Adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi, dan tendon serta tulang belakang. Nah, jadi ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko kita terkena gangguan muskuloskeletal ini. Jadi, yang pertama adalah gangguan muskuloskeletal ini dapat terjadi ketika kamu terlalu sering menggunakan atau menyalahgunakan sekelompok otot atau tulang untuk waktu yang lama tanpa istirahat. Faktor yang kedua adalah paksaan, yakni menggunakan kekuatan untuk melakukan sesuatu kegiatan seperti mengangkat, mendorong, menarik, ataupun membawa benda-benda yang berat. Yang ketiga adalah pengulangan, yakni melakukan tindakan sama berulang kali dengan otot atau sendi yang sama. Selanjutnya adalah postur. Jadi faktor yang disebabkan oleh postur ini misalnya karena kita membungkuk atau memutar tubuh untuk waktu yang terlalu lama. Dan faktor yang terakhir adalah getaran. Jadi misalnya kita mengoperasikan mesin dan peralatan yang bergetar. Nah, selanjutnya adalah penyebab dari gangguan muskuloskeletal ini sendiri. Jadi penyebabnya ini bervariasi. Penyebab pasti dari nyeri dapat tergantung dari beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah usia. Jadi lanjut usia cenderung mengalami nyeri muskuloskeletal dari sel-sel tubuh yang mulai rusak. Yang kedua adalah pekerjaan. Beberapa pekerjaan membutuhkan tugas yang berulang atau menyebabkan sikap tubuh yang buruk, sehingga membuat kamu berisiko mengalami gangguan muskuloskeletal. Yang ketiga adalah tingkat aktivitas, misalnya menggunakan otot terlalu berlebihan maupun terlalu lama tidak aktif. Contohnya seperti misalnya kita duduk sepanjang hari, itu juga dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Dan yang terakhir adalah gaya hidup. Seorang atlet lebih sering berisiko untuk gangguan muskuloskeletal. Nah, perlu kalian ketahui, jaringan otot itu bisa rusak akibat kelelahan dengan kegiatan sehari-hari, cedera atau trauma di suatu bagian yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba. Kecelakaan mobil dan jatuh juga dapat menyebabkan nyeri muskuloskeletal. Nah, penyebab lainnya salah satunya yaitu termasuk posisi tulang belakang dari postur tubuh yang buruk atau pendeknya otot dari kurangnya aktivitas. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa gejala umum yang dirasakan oleh orang-orang yang menderita gangguan muskuloskeletal ini. Di antaranya yang pertama ada nyeri atau ngilu, yang kedua kelelahan, yang ketiga gangguan tidur, yang keempat peradangan, pembengkakan dan kemerahan, yang kelima ada penurunan rentang gerak, yang keenam hilangnya fungsi, yang ketujuh kesemutan, yang kedelapan mati rasa atau kekakuan, dan yang kesembilan adalah kelemahan otot atau kekuatan cengkraman yang menurun. Nah, biasanya ada beberapa diagnosis yang dilakukan oleh dokter terhadap
gangguan muskuloskeletal ini? Di antaranya adalah melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat medis secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti dari rasa sakit. Kemudian, dokter mungkin menguji otot dan sendi untuk mengetahuinya. Beberapa hal yang dapat diketahui dari pemeriksaan tersebut diantaranya adalah kelemahan atau degenerasi. Yang kedua adalah setiap kejutan yang dapat menunjukkan kerusakan saraf. Dan yang terakhir adalah pembengkakan atau kemerahan. Untuk langkah selanjutnya, mungkin dokter akan melakukan tes pencitraan untuk mengkonfirmasi diagnosis jika terdapat gangguan tertentu. Lalu melakukan ronsen untuk melihat tulang atau tes darah untuk menentukan penyakit yang diderita. Nah, jadi pengobatan untuk gangguan muskuloskeletal ini diantaranya adalah untuk nyeri ringan atau sesekali kamu bisa mendapatkan obat pereda nyeri yang dijual bebas. Sementara untuk sakit yang lebih parah, kamu mungkin perlu penghilang rasa sakit yang lebih kuat yang akan memerlukan resep dari dokter. Untuk nyeri yang berhubungan dengan pekerjaan, maka terapi fisik dapat membantu kamu menghindari kerusakan lebih lanjut dan mengontrol rasa sakit. Terapi manual atau mobilisasi dapat digunakan untuk mengobati masalah dengan keselarasan tulang belakang. Pengobatan lain yang bisa dicoba diantaranya adalah teknik relaksasi, terapi pijat, suntikan dengan obat anestesi atau antiinflamasi, penguatan otot, dan latihan peregangan. Jika tidak ditangani dengan baik, komplikasi atau efek gangguan muskuloskeletal bisa menyebabkan nyeri yang berkepanjangan. Salah hilaf mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.